Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini Ibu akan mengajarkan kembali bidang studi bahasa Indonesia. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu pertama yaitu bernapas. Ya, bernapas, bergerak, berkembang biak, bertumbuh, memerlukan makanan dan peka terhadap rangsangan. Namun kali ini kita akan belajar tentang ciri makhluk hidup, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, jadi manusia ini mengalami pertumbuhan, ya, pertumbuhan seperti kamu ya, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa dan tua. Jadi itu adalah mengalami proses. Itu yang makanya adalah bertumbuh, yaitu mengalami tambah tinggi, tambah besar. Ya, jadi dia bertumbuh. Misalnya dulu kamu dilahirkan ibumu masih bayi, sekarang sudah besar, sudah SD. Waktu SD kamu beratnya misalnya 15 kilo, kelas 2 beratnya 20 kilo, kelas 3 25 kilo. Berarti dalam hal ini kamu bertumbuh, ya, bertumbuh dan berkembang. Jadi kita akan mempelajari yaitu proses pertumbuhan manusia itu, ya. Bagaimana prosesnya? Ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu. Yaitu pertama, pola makan dan istirahat yang teratur, ya. Jadi supaya kita bertumbuh, kita harus makan dan istirahat. Pola makan yang harus kita perhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhan kita yaitu pola makan yang sehat dan teratur. Maksudnya di situ sehat dan teratur adalah kita harus makan yang lengkap dengan gizinya, memenuhi standar gizi, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Mungkin kamu udah tahu 4 sehat 5 sempurna, kelas 2 udah pernah dipelajarin, ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu yaitu pertama mengandung karbohidrat, yaitu contohnya nasi, jagung, roti, dan kentang. Yang kedua, lauk pauk seperti daging, telur, ya, tempe dan tahu. Itu lauk pauk atau mengandung protein. Yang ketiga, sayur mayur. Ya, sayur mayur itu misalnya wortel, buncis, kol, dan masih banyak lagi, ya. Yang keempat yaitu buah-buahan. Dari buah-buahan ini kita banyak memperoleh vitamin, misalnya seperti buah pisang, jeruk, apel, mangga, dan lain masih banyak lagi. Yang kelima, harus ada susu supaya lengkaplah gizi, asupan gizi yang kita terima. Itu maksudnya 4 sehat 5 sempurna. Pola makannya juga teratur. Minimal kita makan yaitu 3 kali sehari. Pertama sarapan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Makan ini juga jangan misalnya kamu makan itu ya hari ini banyak, ya, yang banyak itu ikannya, nasinya sedikit. Jadi harus seimbang, nasi, ikan, sayur, dan buah serta susunya. Itu namanya kita akan sehat jika ada pola makan yang teratur. Yang selanjutnya selain pola makan yang harus kita perhatikan adalah istirahat yang teratur, ya. Kita harus istirahat yang teratur. Dalam satu hari, ya, kita harus ada istirahat 8 jam atau tidur 8 jam, ya. Kalau ini misalnya kalau anak-anak ya 10 jam minimal harus ada tidur, ya. Mungkin dibagi dalam tidur siang berapa jam, 2 jam, nanti tidur malam 8 jam. Kalau orang dewasa 8 jam saja sudah cukup. Kalau ini tidak memenuhi syarat, nanti kamu akan bisa sakit, ya. Misalnya anak-anak dia suka nonton sampai larut malam, ya. Nanti keesokannya harinya dia akan lemah, ya. Jadi ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembanganmu. Bisa nanti menjadi kurus, ya. Selera makan pun menjadi berkurang, ya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua yaitu faktor keturunan, ya. Ada juga yang mempengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangan, yaitu faktor keturunan. Misalnya orang tua saya
pendek, ibu saya juga pendek ya. Ada kemungkinan pertumbuhan saya juga tidak terlalu tinggi ya, ada mengikuti orang tua. Tetapi ada juga beberapa orang mungkin asupan gizinya sudah mencukupi, maka faktor pertumbuhannya dia bagus ya. Ya, itulah yang kedua, faktor yang kedua. Faktor yang ketiga yaitu rutin berolahraga ya. Jadi kita harus sering berolahraga. Nah, kalau kita makan sudah teratur, istirahat sudah teratur, ya, kita harus ada olahraga. Misalnya olahraga itu tidak harus mahal, ya, bisa dengan jalan pagi, lari-lari, bersepeda, dan masih banyak lagi. Ya, jadi itulah yang mempengaruhi atau faktor-faktor pertumbuhan pada manusia. Tadi sudah Ibu jelaskan kembali ya. Sudah Ibu jelaskan faktor-faktornya, yaitu pertama tadi pola makan dan istirahat yang teratur. Yang kedua yaitu adalah faktor keturunan. Yang ketiga rutin berolahraga. Kembali Ibu ingatkan tadi, supaya kita sehat yaitu pola makannya teratur, yaitu memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Apa itu nak? 4 sehat 5 sempurna. Pertama ada makanan pokok atau yang disebut juga karbohidrat. Contohnya nasi, jagung, roti, dan kentang. Dan masih ada lagi misalnya sagu ya. Yang kedua lauk pauk atau biasa juga disebut dengan, dalam lauk pauk ini ada kandungan protein. Contohnya dari daging, telur, tempe, dan tahu. Yang ketiga sayur mayur, ini dari vitamin atau mineral ada dalam sayur-sayuran, misalnya bayam, wortel, ya, kangkung, ini terdapat vitamin dan mineral. Juga dalam buah-buahan ya, yang keempat buah-buahan ada juga mineral dan vitamin ya. Yang kelima tadi adalah susu. Nah, susu ini juga akan memenuhi kalsium di dalam tubuhmu, maka tubuhmu akan sehat. Itulah yang bisa Ibu sampaikan ya. Nanti minggu depan kita akan mempelajari pelajaran yang lain ya dari bidang studi bahasa Indonesia ini. Sampai sekian dulu penjelasan Ibu ya untuk hari ini. Salam sehat.